Nya Himdi. Ingat nggak guys? Yang Himdi Jaya 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 3 kali. Gitu ya. Karena kalau aku bilang Himdi semuanya on cam sama on apa namanya? Voice. Kita bilang Himdi Jaya Jaya Jaya. Oke guys. Mantap. Yuk on cam yuk. Udah ready? Coba tes ombak dulu. Ready guys gitu. Ready. Ready. Jaya. Ready Kak. Oke ya. Ini udah. Sekalian mau foto. Kalau mau foto siapa nih yang ngambil kira-kira? Gua Pin. Siapa? Gua. Oke. Kita mau foto dulu atau yel-yel dulu nih enaknya nih? Foto kali ya. Nah, betul. Oke. Oke guys, kita foto dulu. Tim dokumentasi bilang 1, 2, 3 ya. Dulu Pin, ini di gua sinyalnya ini kayaknya Pin. Gimana dong? Gak pada kebuka. Oh, oke. Kalau udah ready bilang edit. Kagak. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, coba guys cek ombak. Himdi. Jaya. Sekali lagi deh, coba nih direkam deh. Kenang-kenangan ya. 1, 2, 3. Himdi. Jaya. Oke, mantap. Oke, kita sambut dulu nih Karian udah ada malam ini mau ngajarin kita SketchUp. Kasih tahu shortcut-nya kali ya, Kak, biar cepat bisa. Terus sama ya kita lihat nanti materi yang akan dibagiin sama Karian ya, guys. Jangan pada kabur, kita cuma sampai jam 9 soalnya. Oke, halo Karian. Halo, Vina. Halo Kak. Silakan Kak, boleh dimulai materi-materi yang sedang ditunggu-tunggu ini. Iya, aku izin off cam. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Rian Dwi Pungkas. Di sini sedang jalan di semester 8. Salam kenal semuanya. Aku mohon izin buat share screen ya, teman-teman. Oke, Kak. Oh ya, mau tanya ini nanti interaktif atau aku bikin sketchupnya dulu sendiri? Mungkin buka siapnya dulu aja Kak, kayak ada jalan dulu. Ntar di tengah jalan gitu mungkin interaktifnya ditanyain. Karena kalian tanya. Oke. Sebelumnya ini kalau boleh tahu dari teman-teman angkatan berapa ya kebanyakan? Udah pada megang SketchUp belum? Atau masih yang 100% awam banget gitu? Kayaknya rata-rata masih awam, Kak.
Ah ya, oke deh. Ini ada tampilan awal kalian kalau udah buka SketchUp. Ini nanti muncul tampilan kayak gini. Ini bisa dipilih. Tapi kalau aku itu kebanyakan pakai yang ini ya, architectural millimeter. Nanti ini sih bisa kalian ganti di dalam. Tapi untuk saat ini bisa pakai yang ini ya. Tinggal diklik. Nah, ini ada tampilan awal dari kalian kalau udah buka SketchUp. Ini aku pakai SketchUp 2021. Nah, sebelum kalian apa-apain itu, awal-awal kalian harus atur dulu nih settingan unitnya. Ini kan kalau kalian bikin 3D, itu ada satuannya kan, mau milimeter atau sentimeter atau meter gitu. Ini cara ngaturnya itu ada di, boleh dicatat, ini ada di view, terus animation, setting. Ya, kalau buat atur unit di SketchUp itu ada di view, animation, setting. Nah, ini nanti ada pilihan kan, model info. Ini kalian tinggal klik unit paling bawah. Terus di sini ada pilihannya tuh. Length, area, sama volume. Biasanya aku pakai desimal. Terus ini milimeter semua sih. Pakai yang milimeter. Nah, ini kan nanti ada display precision kan. Kalau kalian pilih yang semakin banyak nolnya tuh nanti garisnya tuh satuannya terlalu banyak detailnya gitu. Karena kita udah pakai yang milimeter. Aku biasanya ini display precisionnya ganti ke 0. Semuanya diganti ke 0 tuh. Kelihatan nggak ya model info ini? Nah, ini untuk length snapping itu dia apa ya? Kayak auto magnet gitu. Setiap 25 mm. Nah, kalau aku sih biasanya kalau nggak 10 ya 1. Itu udah cukup sih. Udah, kalau udah kayak gini tinggal disilang aja. Nanti dia udah keganti tuh. Oh, ini. Di enter ya guys. Ini udah kebuka kan si tampilan awal SketchUp. Ini ada menunya, ada toolbar. Ini yang basicnya tuh ada di bagian atas sini ya. Ada select tool, ada eraser, ada lines. Terus di sini ada macam-macam lengkungan. Terus di sini ada rectangle shapes. Di sini ada banyak pilihan ya. Ada rotated rectangle, ada circle, ada polygon juga. Ini untuk bikin objeknya itu pakai ini. Pakai line, shape, sama arc. Nah, untuk yang ini itu dia buat push and pull. Jadi kalau kalian udah bikin bangunan gitu. Nah, fungsi tool yang ini tuh buat bikin 3D tuh. Jadi dia dibikin broad volume. Tuh. Ini bisa kalian klik kok. Random. Nah, ini itu untuk tool offset. Semisal kalian mau bikin lapisan dinding luar. Ini kan udah ada kotak ya, kotak pertama. Nah, fungsi offset tool ini buat dia bikin offset. Kalian tinggal klik aja bagian permukaannya nih. Tuh, terus terserah mau tarik keluar atau ke dalam. Misal ke dalam. Nah, ini gimana cara buat dinding? Misalkan kita mau buat dinding. Itu kan di bawah kanan sini tuh ada measurement kan. Ini tinggal kalian ketik aja. Misalkan dinding tuh 15 cm kan. 50 mili.
Nah, nanti berarti dindingnya tuh setebal ini gitu. Yang tengah ini dihilangin pakai push and pull. Tarik ke bawah sini tuh. Itu fungsi offset tuh. Terus fungsi move tool ini buat gerakin objek. Cara gerakin objek tuh, misal kalian udah bikin bidang nih, kayak gini. Itu nggak bisa langsung dipindahin gitu. Kalau kalian mau coba pindahin, tuh dia bakalan ngedeteksi satu sisi aja. Supaya kalian bisa pindahin semuanya, itu kalian harus grouping dulu di triple click. 1, 2, 3. Nah, nanti ini jadi biru semua kan. Habis itu kalian klik kanan, terus ini make group. Baru kalian bisa pindahin pakai move tool. Move tool ini juga bisa buat duplikat. Kalau kalian mau bikin contohnya pagar atau apa gitu, ini bisa duplikat. Caranya ini kalian pakai move tool, terus tekan kontrol sekali. Nah, itu kan dia ada tanda plus tuh di apa? Mouse pointer kita ya. Nanti tinggal kalian klik aja objeknya, terus tarik ke mana yang kalian mau copy gitu. Nah, nanti kalau untuk atur jaraknya balik lagi ke sini nih. Ke kolom measurement kita. Misal jaraknya 1200. Enter gitu. Kalian ketik 1200, terus enter, udah gini tuh. Jadi duplikat. Mau duplikat lagi bisa 2 sekaligus. Kalian pakai select tool, klik dua-duanya, pindah ke move tool, pindah gitu. Tekan kontrol sampai ada plusnya. Atur jaraknya tuh diketik, tekan enter. Bisa. Udah, ini buat basic apa? Pengenalan toolsnya. Ini ada yang terakhir, ini ada scale. Fungsinya itu buat ngatur skala. Misalkan kalian kurang gede nih si bangunannya. Ini kan ada 2,00, berarti dia itu skalanya 2 kali lipat. Udah tinggal diklik aja 2. Tuh. Mau jadi setengah nih, balik lagi ke awal. Ya udah ketik 0,5. Udah sih gitu. Terus movement di SketchUp itu biasanya pakai mouse 3. Mouse 3 kalau yang belum tahu, mouse 3 itu yang buat kalian nge-scroll. Ini kalau kalian scroll ke atas ke bawah tuh, ke atas dia zoom in. Ke bawah itu dia bakalan zoom out gitu. Nah, ini ada rotate tool, orbit. Kalau kalian mau ngeliat tuh, pakai orbit. Tapi biasanya kalau lebih gampang itu ini kan buat nge-zoom in zoom out ya, pakai mouse 3. Terus mouse 3-nya kalian tekan, klik gitu, ditekan. Ini kan nanti jadi orbit. Udah tinggal geser aja tuh, ditahan. Tekan, ditahan, geser, nanti lepas tuh. Tekan, tahan, geser, lepas. Pakai mouse 3 ya, buat movementnya di SketchUp. Terus, tadi fungsinya ini nih, si tangan, tuh, dia buat gerak gini ya. Ngedrag gitu. Nah, ini bisa pakai select tool biasa. Terus kalian tekan mouse 3 tadi. Ini buat yang orbit. Terus tahan shift-nya tuh. Pakai shift. Mouse 3 sama shift. Tuh. Ini jadi lebih praktis sih kalau kalian lagi ngedesain. Itu dulu, ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira. Ayo, siapa yang mau tanya? Maaf ya kalau kecepatan. Kayaknya masih aman nih, Kak.
masih pakai tools-tools yang ya. umum ya? Iya, masih pakai tools yang umum. Mungkin ini aku udah siapin gambar sih buat contoh aja. Ini ada gambar kursi dari rotan. Kurang lebih kayak gini. Mungkin kita langsung coba modeling aja ya. Ini di delete. Nah, ini kan aku udah ada ukuran standar kursi. Biasanya itu dia sebelum aku buat modeling kursi itu dibikin dulu kotak kasarannya itu mau ukuran berapa gitu. Jadi kan kalau kalian belajar gambar itu kan kebanyakan semua objek tuh dibikin dari kotak gitu kan, dari kubus. Sama kalau buat 3D aku biasanya gitu juga. Untuk panjang kali lebar ini kan standarnya 40 sampai 45 cm kan. Dudukan nih, kedalaman sama lebarnya. Jadi bikin aja dulu kotak. 450 kali 450. Nah, ini kan buat alas dudukannya. Untuk tinggi dudukannya itu biasanya antara 40 sampai 45 juga. Ini aku bikin 45 cm ya ketinggian dudukannya dari lantai. Pakai push and pull, terus tarik ke atas, ketik 450 tuh milimeter. Nah, ini kan nanti kayak gini nih. Ini aku delete dulu si sisi-sisinya, jadi nanti tinggal rangkanya aja. Nah, terus untuk tinggi sandarannya itu kan kisaran 70 sampai 90 cm dari bawah tanah. Ini dia pakai yang 75. Tinggal kalian bikin aja tuh garis dari bawah ke atas. Mungkin 900 kali. Kita pakai yang 90 cm dari lantai. Nah, ini di copy aja tuh sampai dia jadi rangka kursi kan. Kalau kursi kubus bentukannya kayak gini tuh. Ya, boleh. Biasanya kursi itu 45 kali 45 kalau dibuat di studio perancangan furniture. Kadang itu juga kedalamannya 45, terus lebar panjang ininya nih antara kisaran 45 sampai 50 gitu. Itu udah termasuk sama sandaran tangan ya. Kursi yang pakai sandaran tangan. Nah, ini kan udah jadi tuh. Harus stick aja. Mungkin kita bisa bikin rangka ininya dulu nih, kursi sampingnya ini, kaki kursi. Caranya, ini kan dia ada di bagian sisi samping ya. Ini bisa kalian copy nih, yang sisi samping ini nih ada satu, tekan shift ya, sampai ada plus minus tuh. Terus klik si garisnya ini. Tuh. Nah, ini kalian copy dulu keluar. Terserah, jaraknya berapa aja terserah. Ini nggak usah diapa-apain dulu, soalnya ini kan patokan rangka kursi yang nanti kita buat kan. Nah, ini udah ada
bentukan dari kaki kursi samping. Ini kan dia bentuknya agak melengkung tuh. Terus material dia rotan, jadi bentuknya itu agak silindris kayak tabung gitu. Supaya dia bentuknya melengkung, ini kita dari kotak ini bisa pakai ini nih. Harus pakai yang 2 point. Ini bisa aja sih random tuh sampai kalian klik sisinya sampai nanti ada tanda ungu gitu tuh. Ungu kayak gini. Atau kalian bisa ukur pakai line gitu. Dari sisi sini misal 100, dari sisi sini 100. Enter. Nanti berarti ketemunya di sini tuh. Tuh. Oh ya. Ini kan biasanya kalau kursi itu kan dia nggak pure tegak lurus ya. Kaki belakangnya tuh agak ke belakang buat nahan beban. Ini bisa kalian bengkokin sih itu. Ini cara bengkokinnya itu aku pakai rotate tool. Diseleksi dulu nih garis yang mau dimiringin. Terus pakai rotate tool. Ini kan panduan endpoint ya. Kalian rotate-nya tuh jangan sembarangan tuh. Kalau kalian rotate-nya sembarangan, dia aneh. Kalian rotate tool-nya tuh di titik yang ujung, terus tarik ke bawah. Nah, baru dimiringin tuh berapa derajat. Sekarang misalkan 10. Gini tuh. Coba ya. Lima kali ya. Nah, gini. Terus nah, ini kan udah jadi nih bentuk kaki sampingnya. Yang agak halus gitu kan modelnya. Nah, supaya kalian bisa bikin 3D si rangka kaki tabung ini, karena materialnya rotan, kalian bisa, ini kan udah jadi ini bentukannya. Kalian bisa pakai tool yang ini nih, circle. Nah, ini kan fungsinya tool circle itu kan kalau dia sendiri buat bikin objek bentuk bundar kan. Jadi nanti objek ini dibikin ngikutin bentuk kaki ini. Caranya tuh kalian bikin dulu bentuk kakinya nih, yang stick ini nih. Terus kalian bikin lingkaran. Tuh. Misalkan diameternya 10. Nah, ini terus kalian triple klik semuanya. Tools, follow me. Terus tekan si tabung itu. Ingat kan ya? Di triple klik sampai dia ke seleksi semua. Terus tools. Terus follow me nih. Nah, ini baru klik lingkarannya. Jadi si lingkaran tadi itu ngikutin kerangka kaki kamu tadi itu. Nah, ini kan udah jadi. Kalau udah jadi, biasanya aku komponen. Kalian caranya itu tinggal di blok semuanya, klik kanan terus komponen.
Nah, ini kan udah jadi nih. Fungsi dari komponen itu biar kursi itu kan pasti kanan kiri sama kan. Jadi kalian kalau ngedit satu nih, misalkan aku copy nih, pindah ke sini. Nah, ini aku ternyata tingginya nggak sejajar nih. Tinggi yang ini. Oh, dia nggak napak kan. Oh, kurang sejajar. Ya udah kalian atur satu di sini nih. Oh, ntar dia bakalan ngikut nih. Yang sebelah sana juga. Dibikin panjang tuh. Ini fungsinya komponen. Jadi ngerubah satu objek, kopiannya tuh ikut berubah. Jadi kalian nggak usah capek bikin satu-satu gitu. Caranya tadi di klik kanan objeknya, terus make komponen. Ini kan udah ada ya, jadi tinggal edit. Tuh. Jelas nggak apa? Ada yang mau ditanya mungkin? Mungkin mau tanya Kak. Ya, Sahrul ya? Iya, tadi gunanya mengatur segmen itu buat apa ya Kak di lingkaran? Oh ya, fungsi segmen di lingkaran itu dia buat nih. Ini kan kalau kalian bikin lingkaran di skala yang besar tuh kan ada garis-garis patahan tuh. Tuh. Nah ini kalau misalkan kalian tarik, nanti lingkarannya tuh bakalan nggak rapi tuh, kelihatan kan. Supaya rapi, diklik sisi luar lingkarannya. Nah di sini kan ada segmen. Ini bisa kalian tambahin, bisa berapa aja gitu. Aku sih biasanya kalau nggak 50, 100. Soalnya kalau ketinggian juga takut berat. Nah ini kan udah halus nih. Udah lumayan halus. Tuh, jadi lingkarannya tuh nggak patah-patah kayak tadi. Tuh, kelihatan kan kayak bergerigi. Itu fungsinya segmen. Thank you. Oke Kak. Ada lagi kah? Apa? Sekarang bikin dudukannya ya. Oh, ada yang tanya Kak, ada yang angkat tangan. Iya, Savana. Mau tanya Kak, itu untuk tools yang bagian atasnya itu gimana ya Kak cara tampilinnya? Yang mana? Yang di bawahnya move tool. Soalnya di Oh aku ini. nggak ada Kak. Iya yang itu. Oh ini itu aplikasi tambahan. Ini buat rendering. Oh, tapi kalau misalkan nggak ada itu nggak apa ya Kak? Kalau untuk modeling dulu itu aman sih, karena aplikasi rendering ini fungsinya buat apa? Buat ngerender dari hasil karya kalian nanti sih. Misalkan kursinya udah ada nih. Ini kan V-Ray ya. Aku nggak pakai V-Ray sih, aku pakai Enscape. Nah ini semisal furniture kalian udah jadi nih, kita pakai ini deh, punyanya Studio. Itu nggak apa-apa sih kalau belum ada. Nih misalkan kalian udah jadi nih furniture-nya, terus mau di render pakai Enscape tuh tinggal start.
Nah ini tuh fungsinya buat ini sih, render aja. Kalau modeling itu belum perlu pakai yang tadi. Aman ya? Oke, makasih ya Kak. Yo, makasih. Sama-sama. Ini kita bikin dudukannya. Oh dia ada lebih ya. Ini kan posisi dudukannya tuh, kaki kursinya agak naik sedikit. Berarti ini dinaikin aja kaki. Uh, 1 cm. Nah ini kan dia belum napak sampai lantai, itu yang kalian tarik. Kita bikin dudukannya, ukurannya kan 45 kali 45, 50, titik koma 450. Nah ini jangan lupa di komponen. Nah ini kan kalau kalian mau edit komponen, biasanya itu tampilannya kayak gini kan. Nah ini kan lumayan ganggu tuh kita kan mau ngedit dudukannya ya, harusnya kayak gini tuh. Tapi kakinya juga kelihatan kan, ini ganggu sih. Nah kalau di SketchUp tuh dia kamu geser tuh tuh susah gitu. Nah ini supaya bisa kayak gini nih, jadi kelihatan dudukannya doang pas kamu ngedit. Aku pakai shortcut. Cara settingnya itu ada di ada di sini nih. Ada di window, preference, terus di shortcut. Nah ini nanti di filternya kamu cari height. Ini height rest of model. Jadi selain yang lagi kamu pengen modeling tuh dia nggak kelihatan gitu, bakalan ke hide. Ini juga bikin memperingan kamu sih kalau misalkan lagi edit komponen gitu. Misalkan skalanya tuh udah stupin, terus kamu cuma mau ngedit lampunya doang. Jadi nanti yang sisanya tuh hilang gitu. Ini caranya kamu tinggal add shortcut, misalkan D. Kamu ketik D terus pencet panah ini. Nah nanti dia bakalan muncul di sini nih. Ini kan udah ada. Udah tinggal oke. Terus kamu masuk modelingnya. Pencet nih objeknya. Terus tekan D. Udah. Nanti dia ngikutin. Terus si kursinya agak naik. Nah ini kan kalau kalian lihat ini kan kaki kursinya agak masuk ke dalam. Jadi si dudukannya tuh posisinya agak keluar sedikit kan.
Kalian misalkan udah bikin modelingnya terlanjur nih, kayak gini nih. Udah bikin terlanjur. Oh, dia kelebihan. Harusnya jangan kalian majuin dudukannya nih. Soalnya kan kalau kalian majuin dudukannya, dimensi dudukannya bakalan berubah kan. Ini kalau kalian ukur, tuh udah nyentuh angka 50 ke dalamnya. Jadi yang kalian ubah nih si rangka kakinya. Nah, supaya kalian bisa ubah, ini kan otomatis posisi kaki depan yang ini nih, yang garis biru ini, dia kan harus mundur ke belakang kan sedikit. Nah, supaya dia bisa kalian ubah, logikanya ini kan harus dipotong di sisi sini nih. Cara motongnya itu kalian bikin dulu kotak, terus kotaknya ini diberdiriin nih pakai rotate tool, terus arahin nih di sisi sampingnya sampai dia berdiri tuh. Nah, kalau udah tegak lurus gini, kalian bisa tempelin aja di rangka kakinya tuh sampai dia saling ketemu gitu ya, beririsan. Nah, nanti kalau udah kayak gini, kalian blok semuanya, terus klik kanan intersect faces, terus biasanya aku width selection. Kotak ini kamu hapus. Nah, ini kan nanti udah ada patahan tuh. Jadi kamu bisa seleksi bagian depan tuh. Nah, tinggal tarik ke belakang, nanti si bagian depannya ini mundur. Karena kalau kayak tadi, ini dia nggak bisa kan. Kalau kayak gini nih, nah ini kan nggak bisa nih, kalian mau mundurin. Si depannya doang, tuh nggak bisa. Nah, makanya ini dibikin patahan ini nih. Fungsinya buat geser bagian ini. Tuh. Ada yang mau ditanya nggak? Ini ketebalan dudukannya. Ayo, misalkan 2 cm atau 25 lah. Ketebalan. Nah, ini kan udah kebentuk nih kotak. Kalian nariknya jangan ke atas ya, soalnya kan ketinggian kursi itu kan dari tempat kamu duduk, dari permukaan paling atas ke lantai kan. Jadi harus nariknya ke bawah, jangan ke atas. Nih, ini kan tetap 450. Soalnya kalau kamu tarik ke atas, tinggi kursinya nanti beda. Udah. Kak, maaf mau tanya. Ya, Dit. Itu kan yang tadi garis buat patahan itu kelihatan ya. Terus kalau mau dihilangin itu gimana ya? Apa dihapus biasa atau ada cara lain? Nah, itu kan ini tiap aplikasi 3D modeling itu kan beda-beda kan. Kalau di SketchUp itu harus dibikin kayak gini kan, buat kalian ngurangin ukuran si kakinya nih. Kalau misalkan kalian hapus, bisa. Misalkan nih, ganggu nih garisnya, mau dihapus. Tuh, bisa dia. Tinggal dihapus. Tapi kalau udah dihapus, nanti kalian mau iniin lagi nih, mau gerakin lagi tuh nggak bisa.
mau dimaju mundurin lagi nih misalkan, udah nggak bisa dia. Makanya kalau aku sih mending biarin aja dulu sih. Berarti kalau nanti udah sampai final ukurannya kali ya Kak? Iya, tapi Oke. kalau aku juga biarin aja sih, Dit. Ini apa? Oh nggak masalah ya? Ya patahan ini nggak masalah. Soalnya kalaupun nanti kalian render itu kan entah pakai V-Ray atau Enscape, ini nggak kelihatan kan si patahannya. Iya. Jadi dari ketimbang kalian modelingnya repot lagi, ya udah nggak apa-apa, patah aja gitu si ini. Oke Kak, makasih ya Kak. Yuk, paling ini ganggu kalian pas lagi modeling aja sih. Terus ini kan 20. Ini dia agak ini ya, nekuk gitu. Udah bisa sih, cuman kayaknya lumayan makan waktu. Ini langsung aja ya mungkin. Ini kan bentuk belakangnya agak hmm, oh, berarti kakinya tuh dia kayaknya kakinya tuh agak miring ke dalam juga. Ini pakai rotate tool biasa ya. Nah ini kan kebalik nih si kakinya. Setelah ngebaliknya tinggal flip ulang. Terus nggak bisa ya. Berarti harus manual kan. Nah ini kan dia modelnya gitu. Dia bagian depannya melengkung. Bikin dulu garis lurus. Terus pakaiin arus.
Yang kalian sesuaiin sama pola di dudukannya ini ya. Oke, tambahin ini. Nah, mungkin nanti kayak gini nih bentukannya. Ini tinggal kalian copy ke samping. Terus flip 06, right direction. Tuh. Kalian copy ke samping. Nah, kalian pasti kan dudukan bentuknya simetris kan. Kalian nggak usah bikin, kalau melengkung-lengkung gini kan repot nih. Nggak usah bikin kanan kiri, bikin satu aja terus di copy, pindah ke samping, flip along, udah. Terus tempelin. Timbang kalian bikin apa? Nah, mungkin kayak gini nih, kurang lebih dudukannya. Ini sih dia agak melengkung gitu, cuman lumayan makan waktu kalau di SketchUp. Nah, ini aku biasanya kalau udah ada modeling yang lumayan susah nih, kayak dudukannya itu kan nanti sebetulnya harusnya dibuat melengkung. Biasanya yang sebelumnya nih aku copy dulu, terus supaya ini nanti kan dia udah komponen nih di dudukannya. Kalau misalkan kalian copy, kalau kamu otak-atik ini kan yang awalnya berubah kan, supaya nggak berubah tuh ini diklik kanan, terus make unique nih, make unique. Nanti jadi dia jadi satu komponen sendiri. Akan kalian copy yang baru nih, komponen baru, nah dia bakal ngikutin tuh. Jadi cara bikin komponen baru itu diklik kanan, make unique. Ketimbang kamu nanti bikin dari awal lagi tuh ya. Ini kan udah, terus siapa itu? Maaf Kak, kepencet. Oh iya, terus ini kan ada rangka kaki nih di bagian bawah penyangga. Tinggal kalian buat aja. Misalkan kalau kalian bikin dari atas ini kan susah nih bikin kotak. Tuh. Terus ada kemungkinan kalau ini kan nggak lurus kan. Biasanya aku bikin dari bawah. Ntar garis. Sama kayak apa ya? Ini nggak lurus. Bikin dari bawah. Misalkan panjangnya
450. Nah ini udah jadi, kalian grouping, terus tinggal tarik ke atas ya tadi gitu. Gini sih paling, ini nggak kanan kirinya nggak sama. Terus mau dibuat misalkan dia nggak pure lurus gitu, ya udah ininya dipakein arc, terus ini di pull sampai hilang. Nah ini kan mungkin kayak gini sih kurang lebih. Dia melengkung ya. Ini bikin ininya lumayan susah sih, makan waktu ini. Si apa? Sandarannya ya, Kak? Iya, soalnya melengkung bentuk setengah lingkaran, terus ini kan dia melengkung lagi nih. Jadi melengkung ke sini, letter U. Terus sandarannya kan ngikutin punggung manusia tuh. Itu lumayan makan waktu sih. Dan pas aku pakai apa? Pas aku bikin furniture rotan sih pakai ini sih, pakai plugin. Namanya apa ya? TrueBand. Oh iya. Korek TrueBand. TrueBand. Nah ini nih. Jadi dia buat ngebanding objek yang lurus tuh. Aku pakai ini sih. Soalnya kalau manual ini nih di SketchUp agak sulit sih. Berarti boleh Kak alternatif dari Karian buat teman-teman biar bisa ngikutin. Apa tuh? Kalau misalnya nggak kurang waktunya, mungkin alternatif sandarannya yang menurut iya. Karian boleh masih bisa lah gitu diikutin. Gimana? Jepang ntar deh. Pakai material nggak sih? Apa? Kenapa kalian? Ini pakai material apa polosan? Boleh deh Kak sekalian Kak. Oh iya udah. Ini mau. Ini kan materialnya anyaman rotan nih, si ininya. Terus si rangkanya pakai rotan. Biasanya sih cari di SketchUp tekstur,
Cuman aku jarang sih. Cari di sini nih. Cuman aku biasanya cari di Google. Kebanyakan anyaman. Ini kan anyaman rotan. Bisa sih kalian ngambil dari sini nih tekstur anyamannya. Nanti set. Ini kalau ini sebetulnya nggak harus sama persis sih, cuman bisa diakalin. Misalkan kalian ngambil tekstur kayu apa gitu, terus warna itu dibikin apa? Warna pucat rotan. Nah kan ini juga pas di render nggak kelihatan teksturnya tuh, dia polos. Udah nggak ada. Ah, misalkan kalian pakai ini nih yang seratnya halus. Image-nya di save, terus masukin teksturnya. Nah ini cara masukin tekstur. Kalian masukin misalkan klik dulu nih objeknya yang mau dimasukin, kan tadi branch, import ini tekstur, klik si JPEG filenya, terus ininya ganti tekstur nih, image as tekstur, udah tinggal gini tuh. Oh ini supaya dibikin pucat, misalkan kurang putih nih, kalian klik teksturnya terus ke edit. Nah ini bisa dimainin tuh. Saturasi warnanya, terus warna kayunya, tingkat gelap terangnya itu bisa diatur di sini. Nggak mau ini ya tekstur. Namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Buat rotan Kak. Iya. Biasanya sih suka pakai kayu gitu Kak. Pakai tekstur kayu biasanya juga. Cuman ini gelap terangnya ketara. Ini kan. Gak mau. Copy image.
Masuk modeling, file, import, kayu, tekstur. Wah, loh. Ini mungkin nanti kalian cari yang mendekati si teksturnya. Cuman kurang lebih caranya gini. Nah ini kan udah, terus tinggal masukin aja nih teksturnya. Udah saya masukin tekstur kayak gini, terus ya ini juga bisa apa? Kalian cuma copy satu garis tuh. Kan buat kalau ini aku kan ngapus di kandelin kaki yang kelewatan pakai satu garis luar, terus tarik ke dalam offset 40, terus ini di push and pull tuh. Sandaran belakang ya. Ini dari sini. Kita bikin sandaran belakangnya. Nah, ini nggak usah tinggi-tinggi deh. Berapa ya? Nah, ini kan mau bikin sandaran belakang, caranya sama. Bikin dulu rangkanya, terus pindahin keluar dulu. Nah, ini dibentuk supaya halus. Soalnya kan yang lain bentuknya halus. Nah, ini kan udah halus nih. Baru masukin si apa? Ketan tadi supaya bentuk silin base. 10, ini ganti segmennya. Terus di blok sampai dulu semua tuh. Terus follow me. Nah, ini gitu.
Nah, ini kan udah, terus masukin materialnya. Biasanya tuh kan apa si dudukan belakang tuh kan dia agak melengkung ke belakang. Ini bisa kalian miringin pakai rotator. Nah, memang ya, misalkan gini, tapi ini apa, nggak tahu sih, aku belum mikirin sambungannya gimana gitu. Mungkin kayak gini sih. Nah, udah, terus misalkan kalian mau bikin tekstur anyaman rotan, biasanya tuh ininya aku grouping dulu, terus bikin apa, bikin kotak lagi nih. Nah, nanti kan kayak gini tuh, cari teksturnya. Oh, ini ada deh. Ini tinggal kalian masukin tekstur, file import, terus gini tuh. Nah, udah sih. Gini doang kan, masukin tekstur rotan. Itu dulu mungkin ya. Apa ada yang mau tanya nggak? Apa gimana? Ya, siapa nak? Kak mau tanya, buat yang sandarannya itu kalau misalnya mau dibikin agak doyong miring ke belakang berarti pakai rotate ya Kak, toolsnya? Iya, tapi ini kan aku udah lama sih nggak bikin modeling yang kayak gini ya. Jadi ini kan dia sebetulnya doyong ke belakang nih. Terus juga bentuknya tuh kan melengkung kan, letter U. Itu lumayan makan waktu nih bikin yang kayak gini. Harus pakai plugin sih. Iya, pakai rotate. Simpelnya sih pakai rotate kayak gini nih. Nah, cuman kan ini pantangan bikin kursi yang ini tuh susahnya dia bentuknya melengkung. Terus dibuat atasnya doyong gitu kan keluar. Jadi mungkin pakai scale juga kali buat bikin si rangka dudukannya tuh. Jadi nanti mungkin kayak gini nih. Ini kan circle. Terus ditarik.
Nanti yang atas tuh ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar gitu. Terus nanti dipotong setengah bagian nih. Itu emang kalau di SketchUp sih banyak batasan sih. Cuman karena itu jadi harus pinter ngakalin. Nah mungkin nanti gini nih bentukannya tuh si rangka apa? Kayak gini kali. Kan udah jadi luarannya, terus ntar kalian bikin kotak. Iya ya, Syafana pakai rotate simpelnya. Kayak gini tuh. Oke, makasih Kak. Yuk. Terus bikin kotak. Export. Intersect face, selection, fillet. Nah ini mungkin ntar kayak gini angka dudukannya. Terus nanti dirapiin sisinya, terus ya gitulah. Baru nanti kalian pakai si apa circle nih ke ini dudukannya, terus nanti follow me. Aman nggak? Ya nggak sih? Apa ada yang cara ini lebih simpel? Kayaknya sih gini sih apa nanti kalau misalkan bikin kayak gitu ya. Cuman dulu tuh aku pernah bikinnya tuh ada nggak ya? Furniture? Nggak ada deh. Ini mah. Amerika. Nggak ada. Dulu tuh aku pernah bikin kayak gini. Apa? Dia bentuknya melengkung gini nih. Melengkung kayak gini. Nah, terus nanti kan sisi luarnya itu kan dia lebih membesar nih kayak yang ini. Pakai true band. Jadi nanti dia lurus gini, terus baru melengkungnya pakai true band. Pokoknya gitu sih. Kalau di SketchUp tuh kan dia banyak batasan kan. Nggak mungkin nggak senyaman buat bikin 3D modeling furniture yang detail di aplikasi lain gitu kayak Blender, 3ds Max. Jadi itu harus pinter ngakalin nih. Sering-sering ini di copy, di save, terus dibikin komponen baru tuh. Jadi nanti progres pertamanya tetap ada. Oh ya, sama layering kali ya. Ini simple tapi ini sih. Misalkan ini kalian udah jadi nih modelingnya. Bisa dipakai di stupin juga. Ini kan ada rangka dudukan. Nah, ini kalian caranya tuh cara tampilin yang bagian kanan nih. Maaf tadi lupa ya. Ini tuh di ini nih, pen bucket. Terus di text. Nih kalian bisa nambahin nih, misalkan plus tuh. Kasih nama dudukan. Terus kalian pakai select tool, klik dudukannya. Ini kan ada nih tag-nya untagged kan, untagged belum di tag. Kalian ganti kedudukan. Nah nanti kalau kalian pencet nih tuh dudukannya hilang. Nah ini nih bikin enteng banget kalau lagi garap stupin. Jadi layering gitu, misalkan lampu, dinding, lantai 1, furniture, terus apa sih ini namanya? Tanaman. Iya, tanaman, terus lampu-lampu landscape gitu-gitu sih. Ini layering ya, caranya buka pen bucket, terus pergi ke tag, bikin tag baru, klik objeknya, terus tag-nya diganti. Tuh. Itu sih penting juga. Itu sih mungkin ya dari aku. Gimana, Pine? Ya, mantap Kak. Iya. Berarti itu yang aku nangkep, kita harus bikin rangkanya dulu yang kayak bentuk
dasarnya si kursi, terus baru kita mulai bikin bagian-bagian yang terpisah gitu ya, Kak? Iya, bikin rangkanya supaya lebih gampang. Oke. Oke, mantap. Nah, oh ya, aku mau ingetin nih. Jadi, Himdi ada kategori peserta terbaik. Nah, caranya adalah yang udah kita ikutin workshop hari ini, kalian bikin ulang, terus nanti akan ada gift form buat dikumpulin dan ada penilaiannya juga. Nah, nanti untuk waktunya kita kabarin lagi. Biasanya hari terakhir pengumpulannya ya, Kak Syarul? Iya, Vin. Ya, nanti pengumpulannya hari terakhir. Terus nanti akan ada penilaian juga siapa yang bisa bikin kursi. Gitu, kayak gini udah kita pelajarin. Jadi, fungsinya kita ngikutin adalah biar nempel. Karena pengalaman waktu aku ikut workshop sebelumnya, nggak ngikutin balik nih. Tapi ternyata jadi blank gitu, lupa. Akhirnya ujung-ujungnya nanya-nanya lagi. Kayak gitu. Jadi manfaatnya itu teman-teman kalau kita ngikutin. Bisa melekat beberapa tools dasar sama cara-cara kita ngebikin rangka-rangka itu. Gitu. Ada tambahan nggak, Kak Syarul? Cukup kali, Vin. Mungkin dari kalian untuk penutupannya, Kak. Oh iya. Raka mungkin mau nggak? Nggak ada. Dari aku mungkin kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua karena ada batasan waktu juga, terus ini lumayan kompleks kalau lihat contoh. Aku juga ucap terima kasih buat panitia dari Himdi atas kesempatannya buat sharing ke teman-teman. Kalaupun nanti mungkin ada yang bertanya, itu boleh banget ke kakak-kakak Himdi atau ke aku juga nggak masalah, atau ke Raka. Mungkin itu aja sih. Nanti kedepannya mungkin yang disampaikan hari ini belum langsung kalian terapin atau dipakai gitu, tapi nggak apa-apa, serap aja dulu. Siapa tahu nanti masih ada sisa-sisa gitu yang diingat. Jadi nggak blank banget. Itu aja sih mungkin. Makasih. Oke. Makasih banyak Karian, Karaka, dan kakak-kakak lainnya atas waktunya buat ngajarin adik-adiknya. Oke, udah jam 21:10, kita udah on time juga tadi. Kita ada foto bareng kali ya, foto bareng lagi. Oke, boleh nih sekalian absen siapa yang masih ada di dunia Google Meet ini. Kita nyalain lagi kamera, sama diingat-ingat. Soalnya kalau buat teman-teman yang 2022, enak banget udah belajar. Soalnya aku ngeblank sendiri kemarin, tiba-tiba ngehubungin Karaka buat minta ajarin. Makasih Karaka. Oke, kita mau foto lagi ya. Sama siapa ya yang ambil tadi? Adit. Oke, on cam semuanya ya. Ayo ditunggu. Lu kamera OBS, Rek. Gimana ini, Rek? Langsung aja ya. Kita hitung. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Makasih. Oke, makasih kakak-kakak dan teman-teman semuanya untuk hadir acara Himdi SSD. Kita tutup acara ini ya. Semuanya selamat kembali mengerjakan tugas. Oke, jangan end meet. Selamat lain-lain. Silakan Kak Syarul. Dia pakai Meet siapa, Vin? Pakai Meet-nya Sabella, Kak. Kok nggak ada limit ya? Iya, Mantap, Google Meet Premium. Oke, thank you buat semua yang udah hadir di
hari pertama kali ini. Mungkin ada 2 hari lagi, jangan sampai hilang semangatnya ya, karena ini bermanfaat sekali. Mungkin buat sekarang belum, tapi nanti sangat sangat bermanfaat. Oke, mungkin terima kasih juga buat Kak Raka sama Karian. Mungkin yang punya kesibukan tersendiri boleh meninggalkan Google Meet ini. Oke. Terima kasih, Thank you. Sahrul. Oke. Ya. Bye all. Terima kasih. Wah, iya Dit, lupa Dit. Maaf ya. Kamu furniture berapa, Rul? Produser 4 Kak. Bambu.